Saya ulang. PPT-nya udah keluar? Sudah, Bu. Oke, saya ulang sepintas. Mungkin ada yang belum hadir di algoritma genetika yang pertemuan minggu lalu. Jadi intinya kurang lebih kita akan belajar ini seperti di screen kalian, algoritma genetika, simulated annealing, particle swarm optimization, and colony, fuzzy, sama neural network. Pertama algoritma genetika, saya nggak ulang semua ya, yang udah penjelasan minggu lalu, konsep dasar. Oke, istilah yang penting, genotype itu gen, nilai menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu. Jadi satu kesatuan gen namanya kromosom. Gen bisa bernilai biner, float, integer, begitu ya. Alel, nilai dari gen. Gabungan gen-gen membentuk namanya kromosom. Kemudian ada individu, kromosom-kromosom bentuk individu. Individu-individu, kumpulannya namanya populasi. Satu siklus kita namanya generasi, bukan iterasi di sini, generasi. Terus kita akan mencari nilai fitness. Reportanya juga udah ada sih sebenarnya minggu lalu. Jadi yang pertama pasti nanti mendefinisikan individu, nilai fitness, pembangkitan populasi awal, kalau udah dibangkitkan kita seleksi, crossover, nanti baru dilihat, ini individu. Titik-titik ini individu yang bentuk garis TSP, ini udah saya jelasin minggu lalu ya, ini individu, kemudian individu itu dalamnya, kan ini berarti ada 3 kromosom, kotak-kotaknya namanya gen. Gen-gen bergabung menjadi kromosom, kromosom-kromosom bergabung menjadi individu. Gabungan individu namanya populasi. Sekarang ada istilah nilai fitness. Nilai yang menyatakan baik tidaknya suatu individu. Dia digunakan sebagai acuan, sehingga kita tahu yang mananya nilai optimal. Nilai optimal berarti ada yang maksimum, ada yang minimum. Terus tujuan kita untuk apa? Mencari nilai fitness yang paling tinggi atau paling besar. Jadi ini populasi awal ya. Dievaluasi nilai fitnessnya, baru lakukan seleksi individu, cari fitness yang besar, baru lakukan reproduksi, crossover, mutasi, bentuklah populasi baru. Tapi belum langsung dapat, langsung lagi itu baru satu generasi. Lanjut lagi evaluasi fitness sampai tidak ada perubahan, baru itulah namanya populasi yang optimal. Ini bangkitkan populasi awal yang kemarin, membangkitkannya. Jadi dicari secara acak nanti ya. Ini pembangkit, ini populasi namanya nih. Untuk populasi awal, terus kita akan seleksi. Semakin tinggi nilai fitness, maka semakin besar kemungkinannya untuk terpilih. Pakai ada mesin roulette, ada pakai turnamen. Ini pakai seleksi pakai mesin roulette, pakai putaran itu. Gimana saya bilang kalau sembarang aja nyarinya, nanti bias biasanya kalau kita ngacak sendiri. Jadi mendingan pakai mesin roulette gitu. Jadi nanti dia kelihatan nih, dapat individu nilai fitnessnya. Nanti cari nilai fitness yang paling besar, itulah jadi individu yang terpilih. Kalau sudah dapat, baru dilakukan crossover, kawin silang nanti. Juga pakai bilangan acak, 2 bilangan acak, jadi individu 2 induk secara acak pakai random 0,1. Peluang ya kan, 1 kan paling besar. Jadi kalau dia lebih kecil, lakukan crossover, kalau tidak, selesai artinya. Tidak perlu dilakukan crossover lagi. Ini crossover, ini sudah saya jelasin minggu lalu juga ya kan. Ganti ya, kalau 3 ini berarti dalam yang atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi 101 pindah jadi 101, 011 yang atas pindah ke bawah 011. Crossover-nya ini yang dipakai probabilitasnya 0,9. Karena ini 0,95, maka dia nggak usah dilakukan crossover. Kan 0,95 lebih besar dari 0,9. 0,35 kecil dari 0,9 pakai crossover ini. Yang bawah kan 0101 naik ke atas ya, 0101 1000 jadi 1000 ke bawah. 1010 jadi 0101. Crossover dilakukan jika nilai P lebih kecil daripada probabilitas crossover. Kalau pertukaran aritmatika ini sudah 0,2 dengan 1, 1,5 dengan 1. Jadi kalau pakai R-nya 0,4 berarti ini kali 0,4
Berarti sisanya berarti 0,6 kan? 0,4 kali 0,2 tambah 0,6 kali 1. Nih, 0,68. Terus yang 1,5 gimana? 0,4 kali 1,5. Satunya kali 0,6. Dapatnya 1,2. Terus 0,4 bawahnya kan? 0,4 kali 1, balikan ya, 0,6 kali 2, 0,52. Pembulatan lah. Kalau satu angka belakang koma jadi 0,7 di sini. Yang ini 0,52 jadi 0,5. Ini 1,2, 1,3. Total tetap sama, 0,7 dengan 0,5, 1,2 sama kan? 0,2 tambah 1. 1,5 tambah 1, 2,5. 1,2 tambah 1,3 juga 2,5. Kalau pakai aritmatika. Kalau yang tadi, pertukaran secara langsung. Ya, kalau bilangannya seperti ini, biner, bisa langsung. Kalau yang kayak gini, mendingan pakai aritmatika. Nggak bisa serta-merta yang satu di bawah naik ke atas, jadi 1 0,2, yang ini 1 1,5. Enggak, karena dia pakai R yang gini. Mutasi gen, dia menukar nilai gen dengan nilai inversinya. Jadi gennya bernilai 0 jadi 1, nanti diputar. 0 jadi 1, 1 jadi 0. Terus mutasi memberikan nilai inversi atau menggeser nilai gen yang terpilih untuk dimutasikan. Jadi cari individu, cari nilai P secara acak. Kalau P-nya lebih kecil dari nilai probabilitasnya, random lagi, gen R-nya dimutasi. Kalau tidak, berarti selesai. Ini mutasi gen. R yang kedua berarti 1, ini kedua ya. 0 ini akan berubah menjadi 1, selebihnya tetap. Kalau R-nya 2 yang ini, berarti yang kedua 1. Ini. Epsilonnya 0,1, berarti 0,2. Berarti tambahin 0,1 jadi 0,3. Searching, nanti searching optimal nilainya. Ini kalau mau cari pakai fungsi. Saya kesini lebih nekanin kalau pakai, kita akan lihat genetika tuh belajarnya untuk model-model apa saja yang bisa diselesaikan. Aplikasi algoritma genetika itu apa saja. Kalau yang ini, ingat nggak yang ini? Definisi individu. Individu dinyatakan dalam 8 gen biner. Batasnya 0 dengan 1. 1 bit itu setara dengan 2/8. Jadi, 8 itu kayak ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? Contohnya ini. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Jadi dapatnya dari mana? Jadi dari belakang ya. Ini kan? Ini 2 pangkat. 2 pangkat 0, Bu. Dari sini ya? Bukan, dari... Sorry. Dari kanan, Bu. Kanan, Bu. Dari kanan, Bu. Nah, ingat ya ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Jadi 1 kali 2 pangkat 7 itu 128. 0 semuanya 0. 1 kali 2 pangkat 3 itu 8. 1 kali 2 pangkat 0 itu 1. Dari mana 256? Karena 8 gen biner ya. Jadi 2 pangkat 8. Harusnya itu dia tuh 1/2 pangkat 8. Gitu kan? Kalau enggak 2 pangkat 8. Sama aja. Nih. Kalau ini pangkat 7, pangkat 6, pangkat 5. Ya kan? Jadi pangkat 7, 6, 5, 2 pangkat 5, 3, 2. Pangkat 4, 2 pangkat 4, 12. 0, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Udah pangkat 2, 4 ya. Bagi 2, 5, 6. Ini 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 1, 2. Gitu ya. Itu kalau mencari nilai individu. Terus kalau sudah definisi individunya, lakukan nilai fitness.
Kita cari yang maksimum. Nah, ini fitness. Tadi, bentar ya. Ini kan 1000, 1001 ya. Sorry, ini. Membangkitkan sejumlah individu. Misal, ini contoh lain lagi, sorry. Satu individu satu populasi ada 10 individu. Jadi ngitungnya nih ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu kumpulan kotak putih itu namanya populasi. Dia ada 10 individu yang saya buat nomor 1 sampai nomor 10. Terus kita pakai 8 gen biner karena dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita hitung seperti yang saya tadi. Kita hitung di sini. Terus kita dapatkan nilai fitness. Nilai fitness itu rumusnya FI dibagi sigma J sama 1N sampai FJ. Nah, cari nilai fitness-nya. Dapat nilai fitness masing-masing. Cari yang paling besar, itu ada di 0,43. Berarti individu maksimum itu individu 2. Sudah dapat, kita seleksi. Seleksinya ini pakai mesin roulette. Ya kan ada 10 individu, berarti ini 10. Diacak lah. Yang paling besar persennya siapa? Ada 2 ya. Nomor 2 dengan nomor 3, ya kan? Nah, nanti diambil individu nomor 2 dengan nomor 3. Roulette ini yang model acaknya uniform. Jadi lebih banyak. Dia bisa, ini uniform dia karena 17-nya ada 2, terus 14-nya ada 10 dengan 9 gitu. Kalau sudah dapat, lakukan crossover. Nah, ini contoh crossover. Ini ada 2 individu. Individu pertama dengan individu kedua. Ini nilai fitnessnya udah dapat nih, 0,39 dengan 0,29. Mau di crossover. Crossover tuh kawin silang. Jadi kalau di crossover-nya cuma seperti ini, berarti yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Ingatnya kayak gitu aja. Ini 1101, dia jadi 1101 di bawah, di atasnya. 1100 yang bagian atas, dia jadi 1100 yang bagian bawah. Yang lainnya biarkan dia tetap. Tapi nilai ininya berubah lagi, ya kan? Kita kan ngalikannya berbeda lagi kan? Jadi ini 2 pangkat. Kalau dia 3, 4, 5, ini 8 juga. Jadi 2 pangkat. Berapa ini? 2 pangkat 7 ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 gitu ya. 2 pangkat 3 itu, 2 pangkat 4 itu 16 ya. 16 tambah 8 tambah 1. Bagi 256 ya. Benar nggak coba? 25/256. Benar nggak? Dapatnya 0, gituan. Nggak sama ya? Nol koma 09-an. Beda ya perhitungannya. Ini harusnya diperbaiki seperti yang tadi ya. Ibu, 2 pangkat 5-nya itu nggak dihitung ya, Bu? Saya ada ketinggalan nih. Oh iya, benar. Sorry, thank you, Nah. Ada lagi nggak ketinggalan? Nih. Ini karena saya ngelihatnya tadi, dia kawin silangnya dari generasi dari individu ke berapa nih? Bukan dari gen ke 4, 5, 6, 7. 4 ke 7 ya. Ini 5-nya harus pakai kalau mau cari individu. Benar nggak totalnya masih? Ya, benar ya? Swap jumlahnya. 2 pangkat 5-nya masuk belum ini? Cari kan? Ini namanya nilai individu. Cari nilai fitness.
crossover, nah ini mutasi gen. 0 jadi 1, 1 jadi 0. Dia lakukan secara acak, individu yang terpilih untuk dimutasikan. Nah, banyaknya individu yang mengalami mutasi ditentukan oleh besarnya probabilitas mutasi. Kita biasanya menentukan probabilitas mutasinya. Kalau seperti ini, misalnya nanti ini gen ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, gen ke 6. Pas pula sama ya nilai individunya. Tapi nilai fitnessnya berbeda. Mutasi itu dipindah, arti mutasi kita pindah jadi nanti. 1, 0, 0 jadi 1. Nah, ini contohnya, beberapa contoh hasil algoritma genetika. Ini yang saya ada jelasin di minggu lalu. Ini, pertama bucketnya yang ini cuma 1 ya. Next, digenerasikan lagi dapat 2 yang maksimumnya. Terus bisa jadi 4. Terus dia 4 lagi ya, nggak ada perubahan. Udah habis kalau nggak ada perubahan lagi. Harusnya maunya bagusnya harusnya sekali lagi nanti dibuat di generasi kelima. Terjadi perubahan enggak. Tapi at least kalau sudah 2 generasi yang menghasilkan yang sama, berarti proses pencarian atau generasinya selesai. Ini fungsi, ini contohnya ya, kalau mau pakai algoritma genetika. Ya, ini bangkitkan populasi awal, kalau ada 2, dapatnya nilai fitness yang paling besar yang diambil. Terus pakai seleksi, pakai roulette tadi, pakai crossover, mutasi, pakai random mutation. Nah, dari tiap generasi dapat 3,5. Nah, paling besar harusnya ini ya dia ngambilnya. Ini harusnya lebih besar daripada ini. Nanti dicek salah highlight kayaknya. Ya kan? Generasi keduanya ini. Terus 3,6, 3,68. Lihat semakin bagus nilainya, jadi dia paling oke generasi keberapanya. Ini acak. Ini udah ya, ini minggu kemarin. Yang sampai nge-cop ke huruf Basuki ya, kata Basuki. Sekarang yang hari ini yang di buku optimasi, itu yang bahasa Inggris. Tergantung preference kalian, maunya yang kayak mana. Ini dari buku teks optimasi. Keluar belum? Sudah, PPT-nya sudah berubah? Sudah, Ibu. Ini algoritma genetikanya, penjelasannya sama. Jadi banyak persoalan, ini buku Inggris ya, jadi saya sambil translatekan, jadi banyak persoalan desain optimum ya kan, dikarakteristikkan ke dalam bentuk variabel discrete continuous campuran. Jadi bisa discrete, bisa continue, bisa non-convex. Tapi kalau standar non-linear programming, kita punya kasus non-linear programming, kalau kita mau pakai teknik biasa, dia sangat tidak efisien. Nah, dia sangat tidak efisien. Pertama, mahal dalam perhitungannya. Dalam case-case tertentu, kita susah untuk mencari nilai yang closest, yang dekat dengan starting point. Kalau starting point 0,0, sangat susah untuk mencarinya yang dekat dengan 0,0. Kalau yang pernah ngambil metode numerik, biasa ada iterasi kan, sampai dekat dengan 0,0. Kemudian, algoritma genetika itu cocok untuk persoalan-persoalan yang mendapatkan solusi global optimum dengan probabilitas yang tinggi. Dalam teori udah. Ini. Elemen-elemen dasar dalam genetik ya, jadi reproduksi, crossover dengan mutasi, sama yang tadi penjelasannya. Jadi ada populasi di titik ya kan, itu yang digunakan sebagai awal untuk memulai prosedurnya. Jadi kalau jumlah variabelnya N, berarti size population-nya 2N, 4N ya, tergantung kasus nanti. Yang sudah pernah pakai mahasiswa misalnya menentukan lokasi unit gawat darurat rumah sakit yang ada di 18 kecamatan di Palembang. Jadi populasinya itu Palembang. Individunya gimana kecamatan?
ada 18 kecamatan, berarti individu 1 sampai 18. Kalau kita populasinya misalnya Indonesia, berarti individunya 34 provinsi, 34 individunya. Terus genetik algoritma itu menggunakan nilai-nilai dari fungsi tujuan. Jadi nggak pernah pakai turunan. Nggak pakai penturunan-turunan. Kayak kamu belajar di optimasi biasa, metode univariat, ada kan belajarnya metode apa lagi ya? Powell. Ada yang kami bagi ke dalam program non-linear. Ada Kentaker. Itu kan semua pakai derivatif. Kalau genetik algoritma nggak lagi pakai derivatif turunan. Terus desain variabelnya biner, ya kan? Yang berkorespondensi dengan kromosom pada genetik alaminya. Terus fungsi tujuannya berkorespondensi dengan vektor. Nanti ada vektor yang 1001 itu. Kemudian dalam setiap generasi baru, ada kita set new string. Ada sekumpulan new string yang kita dapatkan dari pemilihan orang tua secara acak dan kawin silang dari generasi lama ke generasi baru. Ini sama definisi yang kita cari tadi ya. Ini kalau dia mau balik is okay sebenarnya. Tergantung teks ya. Kalau dia yang di sini, dia pakai, ini kan 4 ya. 4 apa namanya? 0101 namanya apa? Tadi ada 8. Ada yang ya 8 tadi kan? Itu namanya apa sih? Ngitung 0101 namanya apa? Ayo, tadi kan 8 tuh, 2/7, 2/6, 2/5, seterusnya. Nah, itu namanya apa? Individu, Bu. Iya, benar. Satu setnya namanya individu. Tapi yang 01 sampai, kalau ini kan 4 nih kita ngitung nih. 1, 2, 3, 4. Itu namanya apa? Dalam individu? Bukan. Apa namanya? Sebelum gen, sesudah gen apa? Kromosom. Kromosom. Turunan dari individu kromosom. Nggak bisa diartikan yang lain ya, karena dia memang pakai teori ini. Jadi kromosom. Ini ada 4. Jadi kalau dia ini pakai yang pertama, kita kan dari kanan ya tadi ya. Ini dari depan. Sebenarnya nggak masalah, yang penting kekonsistenan, tergantung rujukannya ya kan. Ini 0101 ya, 0. Nah gitu ya. Jadi 0 kali 1 ya. Sorry. Oh dia benar sama-sama. Bentar. Saya buat sini ya. Ini sama ya. Sama teks acuannya. Jadi di sini 2/0 ya. 2 buat yang tadi aja jadi nggak pusing. Nah, 2/2 ini 2/3. Benar kan? 2/0 ya. Jadi 1 kalikan 2/0. Benar ya? 0 kalikan 2/1. Ini 1 kali 2/2. 0 kali 2/3. Ini ya. 1 kali 1, 0 kali 2, 1 kali 4, 0 kali 8. Dapatnya 5. Paham yang ini? Balik dari belakang ya. Ingat aja dari belakang. Nah, gitu hitungnya. Itu ngitung apa namanya? Nilai individu. Oke, itu nilai individu. Sekarang contoh lain kalau ini. String length 20. Dia length 20, tapi dibagi nih. String yang length-nya 5. Jadi kan length 20, jadi desain faktornya N-nya 4. Kalau pakai dia bilangnya N-nya 4. Jadi 20 bagi 4, jadi masing-masing 5. Paham? Ini berapa jadi? Ada 5 kromosom. Jadi hitung nilai individunya, ini 2/. Dikali, benar nggak? 2. 2 tambah 16 ya? Benar ya, 18 ya? Paham nggak ngitungin nilai individu dulu? Yang lain paham kah? Paham, Bu. Ada yang mau diulang? Yang membuat bingung itu mungkin pertama gini.
Bu, kapan 10010-nya itu? Dari data. Nanti saya kasih kalian lihat data skripsi bahasa bimbingan saya, contoh kasus nyata ya. Saya ambil yang Indonesia nanti saya lihat. Soalnya kalau di jurnal itu cuma 7-8 halaman, jadi kurang jelas. Nanti saya kasih lihat. Ini jadi gini nih. Anggaplah ini sudah ada ya 10010-nya. Saya jelasin dulu cara ngitung nilai individu. Jadi ini ingat ya. Ini 20, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Jadi benar nggak nih? 1 tambah 2, 3 ya? Iya, Bu, 3, Bu. Oke, selanjutnya sama. Pahamkah? Oke, sudah dapat nilai individu? Bang, saya nggak suka buku yang ini gini. Dia nyari dulu, pakai Y, nggak usah lah, nggak usah dilihat sih, tapi ini nggak apa-apa kalau pakai buku teksnya. Jadi secara umum, kalau bilangan binarnya diberikan seperti ini, pokoknya nilainya berarti antara, kalau tidak 0 berarti 1, gitu kan? Ini kan nanti, ini dari kromosomnya. Nah, ini kan kita nyari yang 2 pangkat K tadi. Ini namanya rumus resminya. Nggak bisa yang pakai kayak kata Ibu cerita dari belakang ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu bahasa praktikalnya. Kalau bahasa teoritisnya ini ya. Pahamkah? Benar kan? Kalau dia 8 berarti sampai 7. Kalau 5 tadi berarti 0 sampai 4. Benar kan? 2-nya sampai pangkat 4 kan? Nah, ini. Nah, ini kalau mau tulis di skripsi kamu, ini yang tulisannya resmi. Tidak bisa kamu pakai kata-kata, hitung dari belakang, 2 pangkat 0 itu enggak. Oke? Ini bahasa ilmiahnya. Kamu kan kalau bab 2 itu perlu tinjauan pustaka, jadi itulah yang dipakai. Translatekanlah ini. Oke. Terus ini ngitung apa yang di bawahnya. Jadi ada kalau variabelnya continue. Kalau variabel continue, jadi kalau variabel X-nya continue, berarti kita kan biasa punya batas atas dengan batas bawah. XL itu lower, bawah, XU upper, atas. Jadi cara nyarinya ini, yang dipakai rumusnya ini. Nanti ada contoh di belakangnya. Nah ini contohnya. Nih, kalau ada variabel continue yang dinyatakan dengan akurasi yang tinggi, maka kita menggunakan nilai besar untuk Q sebagai representasi dalam nilai binarnya. Ini bentuknya seperti ini. Sebagai contoh katanya, kalau kita punya variabel continue X dengan batas 1 dan 5, berarti lowernya 1, uppernya 5. Jadi 2 pangkat Q besar sama dengan uppernya 5. 5 kurang lowernya 1 per ini nilai akurasinya, deltanya 0,01 tambah 1. 5 kurang 1, 4. 4 dibagi 0,01, 400. Tambah 1, 401. Jadi 2 pangkat berapa? Q yang hasilnya 400 lebih besar sama dengan 401. 2 pangkat 9 katanya. 2 pangkat 8 baru 256 ya kan? 2 pangkat 9 berarti Q-nya 9. Nah, kalau seperti ini, kalau datanya seperti ini ya, ini datanya discrete apa continue kalau seperti ini? Tahu beda discrete dan continue? Nah, sudah ngambil StatMat pastilah. Kalau sudah ngambil apa kuliah kayak gini. Apa kamu bukan StatMat? Namanya apa kamu? Teori peluang apa statistika matematika kamu namanya? Ini data discrete. Ya kan? Sebutin discrete. Tapi ini bentuk pola loh. Jadi lowernya sepertiga 2, uppernya setengah, kemudian berapa? Deltanya 1/16 kurang 1/32 ya. Sepertiga 2 ya. Jadi 2 pangkat Q, U-nya, XU-nya setengah, XL-nya 1/32. Deltanya 1/32 tambah 1. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya lebih besar sama dengan 15? 2 pangkat 4. Untuk apa sih Bu nyarinya nih? Untuk tahu berapa, gini nih, Q4. Terus tadi dapat 9. Itu untuk apa gini? Untuk yang gini-gini nah. Kalau 4 ya gini misalnya acaknya. Nah, gitu.
Nah, gitu ya. Untuk tahu dia 4 atau 9. Nah, ini fungsi tujuannya. Dengan constraint sama seperti model program linear, pasti kita punya fungsi tujuan dengan kendala. Ini nilai fitness-nya fx sama dengan 1, terserah lambangnya mirip-mirip kok, 1/1 tambah fx. Nah, ini fungsi tujuannya minimumkan. Biasanya bentuk umumnya minimumkan kalau misalnya genetika, karena dia minimumkan jarak dan sebagainya. Ini kendalanya, kecil sama dengan 0, ada H, ada G. Kalau dia unconstrained, tak berkendala, seperti ini. Kalau tak berkendala. Kayak fungsi yang tadi, sin, cos apa tadi ini. Kalau tak berkendala. Kalau pakai kendala ini. Nah ini. Sekarang dari tadi sudah dapat nilai-nilai individu. Cari berapa Q-nya, ya kan? 4 atau 9. Nah sekarang ini. Kalau mau mencari nilai fitness. Nah ada yang pakai F kecil, ada yang pakai ini lambangnya pada bacanya. Kalau 0 di garis. Kalau 0 di garis bacanya apa? Adakah yang tahu? Ada yang tahu? Nanti cek di Word di equation-nya ya. Suka muncul di situ ada. Tadi ada yang pakai gini ya. Dan pakai F kecil X, ya udah sama aja. Sudah tuh ini operator genetikanya nih. Ya, reproduksi. Nanti ke angka ya, ke angka aja dipaham ya. Dari reproduksi ini cari rata-rata nilai fitness-nya nih. Jumlah FJ dibagi N. Pakai rolled selection wheel ya kan? Ini yang dalam-dalamnya ya, angka persen-persennya itu nilai fitness. Ya kan? Terus 1, 2, 3, 4, 5 itu string number-nya. Yang ini ya putaran rolled-nya ini pointer. Jadi kalau pointernya nunjukin ke sini, berarti yang 36 yang dipakai. Jadi kalau jumlah N-nya misalnya kayak ini kan string-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita spin-nya 6 kali nanti. Sebanyak jumlah N. Ini probabilitasnya. Nanti saya ke tabel. Oke. Ini yang tulisan ilmiah-ilmiahnya ya. Nih. Nah ini string number-nya 1 sampai 6. Ya kan? Terus kita dapat nilai fitness tadi ya. Udah dapat nilai fitness 12, 4, 16. Probability-nya probabilitas 12%, berarti 0,12. 4% 0,04, 16% 0,16, 8% 0,08, 36% 0,36, 24% 0,24. Paham ya? Kumulatif, tahu kan kumulatif? Kalau 0,12 buatlah 0,12. Yang bawahnya berarti 0,12 tambah 0,4, 0,16. 0,16 tambah 0,16, 0,32. Jadi gini nah. Nah ya. Gitu kan? 0,4 tambah 0,36. Nanti terakhir harusnya sini 1. Kumulatif probability-nya. Terus range kumulatifnya, ya startnya kan dari 0 sampai 0,12. 0,12 sampai berapa? 0,16. 0,16 sampai berapa? 0,32. 0,32 sampai 0,4. 0,4 sampai 0,76. 0,76 sampai 1. Paham yang ini? Ini mana nggak gambarnya? Oke, nih ada 6 string dengan nilai fitness-nya ini. Dibilang bilangan acaknya nih dapat nih. Pakai roulette wheel-nya dapatnya bilangan acak. Jadi sesuai dengan gambar ini nih. Jadi bilangan acak 0,41 bisa muncul sampai 5 kali, 0,65 5 kali terus string number-nya. Kalau ini artinya mengindikasikan apa? Yang stringnya 4 ada 1, yang stringnya 5 ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Yang stringnya 6 ada 3. Terus stringnya berarti yang kan dimulai dari 4 ya. Berarti string yang 1, 2, 3 itu tidak berkontribusi kepada next generation atau mati sudah. Jadi nggak bisa dikawinkan. Jadi yang bisa string 4, dia punya nilai fitness yang paling kecil, jadi dia berkontribusi cuma 1 kali duplikasi. Yang paling banyak itu 5 kan? Nah ini yang bagus berarti. Dia bisa menduplikasi. Ini fosfor kawin silang ya. Tadi udah kawin silang. Nih, pattern-nya. Length 10, ini string length 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau di crossover dengan set 3, jadi maunya di 3 aja. Nih, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi dia batasi gini. Nah, ini 3 ya. Ini sama ya kan. Selebihnya yang bawah jadi atas. Nih, 1, 0 jadi 0, 1. 0, 1, 1, 0. Gitu ya. Paham kan? Tuker ya. Nah, saya kasih kode gini. Nah, ini baca lah ya. Ketika bosan, mutasi. 0 jadi 1, 1 jadi 0. Ingatnya gitu. Nanti saya ke contoh kasus. Ini N-nya 5, stringnya 10. N-nya 5 itu berarti individunya 5. Ini N1, ini N2, terus sampai N5. Lengthnya 10 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, ini algoritma yang resmi. Penulisan bunyi algoritma genetika kan suka dibuat kan. Ini bunyi algoritma resminya. Cari key dulu tadi kan berapa lengthnya, pakai random, reproduksi, crossover, mutasi, cari fitness, tes konvergensi. Ini yang bahasa resminya. Kalau nanti mau dipakai misalnya perlu. Ini contoh numerical result, nggak usah. Saya kasih contoh kasus dari skripsi. Bentar. Sudah keluar PPT itu, PDF-nya ada? Skripsi Risma? Ada, Bu. Oke. Nah, ini baru benar-benar masih panas, baru selesai. Aplikasi algoritma genetika dalam menentukan lokasi tempat pembuangan sementara sampah. Ini bagian dari penelitian saya. Oke, dibantu oleh mahasiswa nih Risma Aprilia. Jadi ada model nih, model optimasi. Kita ngerjainnya pakai algoritma genetika. Nah, langsung aja. Jadi kan TPS itu tempat pembuangan sampah. Nah ini ya kan kita butuh tuh kalau di penelitian ataupun nanti proposal apapun kan biasanya butuh tinjauan pustaka, yaitu tulisan resminya ya kan. Cari populasi, kromosom, cerita semua, struktur algoritma genetika banyak kok, di googling juga banyak. Nah ini ya, ada individu, ada gen, ada alel, itu penjelasan gimana cara inisialisasi populasi, nilai fitness. Nah ini kan beda-beda ya. Lambangnya ini S, tadi F, terserahlah buku panduannya yang mana. Nih, nilai fitness relatif dibagi totalnya, nanti ada kawin silang. Terima kasih. Kita langsung ke bab 4. Saya kasih lihat kapan dia pakai. Di sepintas dulu nih. Di seberang U1 dulu contohnya. Seberang U1 itu ada TPS ini yang resmi ya. Nggak termasuk TPS liar yang orang buang sampah-sampah di samping trotoar, di tanah kosong, depan toko orang, depan rumah orang. Nggak. Ini yang resmi. Resmi
Artinya yang terdaftar di DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, ada 16. Oke. Kelurahannya ada 5, seberang 21 nih. Ini ngitung jarak nih. Kan 16 TPS tadi kan diukur jaraknya. Dari TPS 1 ke 1, berarti 0 kan? Dari 1 ke 2 berapa meter, itu diukur. Nah, dari data yang diukur itu, nggak usah bahas SPP-nya. Nah, gini dulu nih. Tadi kan ada 16 kecamatan nih. 16 kecamatan itu, 16 TPS, jadi kromosomnya ada 16. Kenapa lambangnya ada X bar gitu? Karena mau bedakan, karena tadi kan kerjanya ada yang model SCP. Jangan sama-sama. Jadi X1 di SCP, X1 berarti yang ini dikasih beda, nggak masalah barnya. Kamu pakai A1 juga oke. Ya kan? Jadi 16 TPS, jadi 16 kromosom. Terus, pertama sama inisialisasi populasi. Nih, tadi ada tabel jarak kan saya kasih lihat itu. Ini tabel jarak aslinya nih, 0, 950, dan 1 meter. Nah, kita inisialisasi dulu ke dalam bentuk bilangan biner. PPT saya berubah kan? Sudah muncul di tempat kalian yang ini? 0, 9,5, 1.200? Keluar, Bu. Sudah. Takutnya mantap. Jadi 0 itu karena katanya si DLHK itu ini, kita ada definisi nih, gen bernilai 0 jika jarak yang ditempuh lebih dari 500 meter. Maunya itu berdasarkan survei dan wawancara, jarak antar TPS itu katanya paling besar maksimum itu 500 meter. Harusnya, jadi nggak jauh-jauh banget. Itulah menyebabkan banyak TPS liar. Jadi dia bernilai 0 kalau jaraknya lebih dari 500 meter. Dan dia bernilai 1 jika jaraknya kecil sama dengan 500 meter. 0 kan kecil dari 500. Jadi inisialisasikanlah jadi 1. Paham kan? 9,5 itu besar dari 500 jadi 0. Gitu loh. Jadi kamu itu, jadi maksud saya jelasin kapan sih jadi 0, 1, 1, 0 tuh. Bukan sembarang kita buat itu. Tergantung kasus. Jadi kalau 0 jadi 1 kan? Yang lebih dari 500 jadikan 0 semua. Itulah cara inisialisasi populasi. Ini contoh kasus jarak ya kan. Nanti ada kasus pemotongan. Satu lagi yang saya kasih lihat. Udah, sudah dapat itu. Nah ini kan, tadi kan 16 kali 16 tuh. Nah inilah jadinya, sudah kita inisialisasi semua. Jadi nggak ada lagi angka yang 100, 1.200. Isinya sudah menjadi bilangan biner semua. 1 atau 0. Nih. Sudah dapat inisialisasi populasi, kita evaluasi nilai fitness-nya. Ini kayak tadi kan nyarinya, tapi nyarinya dia nggak pakai 2 pangkat. Saya nggak pakai 2 pangkat 7, 2 pangkat 6 gitu, karena saya ada jarak di sini. Jadi pakai jarak, 1 kan jaraknya 0. Yang 0 tadi jaraknya 9,5. 0 jaraknya 1.200 gitu. Dihitung sebaris-sebaris nih, sampai 16 baris nih. Sudah dihitung, dapatlah nilai fitness-nya. Paham kah? Atau nilai individu yang kamu ngomong, kita ngitung tadi itu loh. Yang dari pangkat 2, pangkat 0, 2 pangkat 1. Kalau kasus ini karena jarak. Kalau dia bukan masalah jarak, mau pakai ini boleh. Jadi ini 2 pangkat berapa? Ini 16 ya. Jadi 2 pangkat 15, ya kan? Ini 2 pangkat 15. Jadi dicari nilainya di sini. Di kolom sebelah kanan. Sudah dapat itu, seleksi. Kayak mana seleksi? Nah, ini rumusnya. Cari nilai fitness relatif dulu. Nilai fitness dibagi total fitness. Nilai fitness yang pertama itu 0. 1.820 dapatnya dari ini total. 3,5, 3,5. Total kan dari atas ke bawah dapatlah total nilai fitness. Nilai fitness yang kedua 3,5. 3,5 itu dapat dari mana? Dari sini ya. Jadi nanti 0 dibagi totalnya, 350 bagi totalnya, 350 bagi totalnya, terus dapat nilai fitness relatif namanya. Cari kumulatif, nanti tabelnya ini ya. Ini kan fitness relatif ya. Nah ini kumulatif. Tahu kan kumulatif? 0, nanti tambahin sebelah kiri yang kayak tadi saya buat.
Sampai akhirnya dapatnya 1 harusnya. Total akhir. Kalau nggak 1 berarti ada salah di tengah-tengah sini. Sudah dapat fitness kumulatif. Nih, ini kan fitness kumulatif, dikopikan lagi ke sini. Nah, pakai roulette wheel nih, cari bilangan acak. Cari aja bilangan acaknya berapa di sini. Masukin angka-angka dengan nilai fitnessnya ini. Nanti di roulette wheel. Nanti dilihat nilai R-nya. Nilai R ini 0,3 ini dalam interval berapa? Katanya di antara Q4 dan Q5. Nanti lihat acaknya dia milih siapa. Q5. Kita nguncang jadi namanya tuh. Q8, Q9 milihnya 9. 2 dengan 3 milihnya 3. Gitu ya. Ini ada salah ketik nih. Baru kelihatan nih. Ini 4 yang harusnya. Ini 4. Oke, nih. Karena yang terpilih tadi sudah ini kan. 5, 9, 3, 4. Kalian ulang masih. Nih, kromosom yang terpilih. Kawin silang, saya kasih lihat kawin silangnya kapan. Nah, dapat bilangan acak. Probabilitas yang diambil 0,25 ini. Jadi, yang besar dari 0,25 nggak diambil. Ambil yang bilangannya yang lebih kecil dari 0,25 semua. Berarti X2. Yang nomor 3 kan lebih besar, enggak. Nomor 4 enggak. Nomor 5 lebih kecil, berarti diambil. Karena X5 dia diambil. Karena ini X7 diambil. Harus sambil dilihat sih ini. Nggak bisa sekali langsung paham. Saya juga dulu belajarnya bacanya berkali-kali. Sekarang ada yang gampang di YouTube carinya. Kalau yang lebih visual, lebih suka visualisasi, lihat di YouTube itu kan di search lebih enak. Ada orang ngajarin cara menyelesaikan. Daripada baca kan. Nah ini kawin silang. Nanti butuhkan kawin silang. Tidak masalah pas dia 0 juga ya, nggak pengaruh. Terus nanti kawin silang kenapa 7 dengan 9, 12 dengan 13. Itu. Ini kalau nanti ada yang mau pakai ya. Petugas akhirnya 15, 16. Nah, ini nilai kromosomnya. Jadi mutasi. Mutasi ya, nanti dicari mutasinya 1001. Tugas UTS dengan saya, jadi saya nggak akan UTS-nya secara tertulis ya, karena nggak akan beres. Jadi saya nggak mungkin kasih soal, kerjakan dengan algoritma itu. Jadi kita UTS-nya nanti ke kasus. Dari semua algoritma yang saya ajarin, metode dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, nanti di pertemuan ke-8 kita akan ada case study gitu, itu yang akan dijadikan nilai UTS. Jadi saya nggak akan kasih soal, selesaikan dengan metode algoritma genetika, misalnya dengan algoritma simulated annealing, nggak beres itu pasti. Nanti saya kasih tahu teknisnya gimana. Ini contohnya nih. Oke, ini nanti bisa saya share kalau mau dilihat. Udah, nanti lanjut dia generasi kedua, terus sama ngulangnya. Contoh yang kedua lagi, tadi tentang TPS sampah. Sudah berubah belum? Ke skripsi Ega Maharani. Atau masih tetap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini algoritma genetika juga. Tadi tempat sampah, sekarang pada saat pola pemotongan kertas. Jadi sebelumnya udah banyak mahasiswa pakai cutting stock problem, tapi dia dicoba pakai sekarang yang algoritma genetika. Saya langsung kapan ya berubah jadi 1-0-nya itu. Nah ini, sama inisialisasi populasi kapan? Kita punya pola nih. Tadi saya tuh ada pola pemotongan kertas. Dapatnya 2000 gini. Ini artinya kan polanya itu banyak, sampai ratusan. Jadi kalau pakai pola ke-1 akan menghasilkan 2 potong yang berukuran 22, 1 potong yang berukuran 18, dan selebihnya nggak ada.
Jadi bagaimana inisialisasi kan harus dalam bentuk biner tuh, angkanya harus 1 atau 0. Jadi yang 2 ini berubah jadi 1. Jadi yang ada pola jadi 1 ini. Paham nggak yang ada pola? Yang ada angka. 2 dengan 1 tuh jadi 1 semua, yang nilainya 0 jadi 0 semua. Itu inisialisasinya. Nanti terus. Ini kan awalnya nih. Itulah cara pengubahan 1-0-nya. Jadi bisa pakai potongan kertas, bisa pakai untuk TPS. Banyak kok kalau kamu searching. Ngitung generasi lagi nanti. Ini nggak pakai 2 pangkat ya. Karena tadi nilainya 1, tapi tadi polanya 2 ya. Jadi 1 kali 2 langsung. Karena kita punya nilai. Nah, untuk NTR-nya, kuisnya berdasarkan nilai tugas yang saya kasih. Jadi dari rata-rata tugas itulah. Nanti kalau Bu Fitri ada kuis, ya berarti tambah gitu NTR. Jadi dia nggak seperti optimasi biasa ya, pengantar optimasi yang kuliahnya harus ada ujian tertulis ya. Saya nggak akan ada ujian tertulis seperti itu. Ini kan sudah mata kuliah pilihan. Jadi tugasnya untuk minggu ini cari kasus apapun, jurnal apapun tentang algoritma genetika. Jadi cara mencari jurnal sudah tahu kan? Ini ada yang ngambil metopen nggak? Ngambil, Bu. Cari pakai Google ya, semua tahu cara pakai Google. Kata kunci, saya ajarin sepintas ya. Ya. Google Scholar sudah pernah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sering, Bu. Oke, saya share lah, siapa tahu ada yang belum ya. Kalau yang sudah, ini sudah ke Google ya? Sudah, Bu. Google Scholar. Kenapa saya pakai Google Scholar nih? Nih, Google Scholar. Udah? Kalau pakai Google aja, nanti semua berita, infotainment apapun masuk. Jadi susah kalau Google Scholar-nya ilmiah. Masalahnya, kadang enak yang Indonesia dapat, kadang enggak. Ketik aja keywordnya algoritma genetika. Nah, keluarlah semua jurnal orang ini. Carilah. Nggak boleh sama. Nggak boleh sama ya. Jumlah mahasiswa saya banyak ini. Saya nggak batasin dengan jurnal terbaru atau jurnal yang paling lama, biarlah. Kan ada yang bilang 5 tahun terakhir, nggak masalah. Pakai jurnal yang lama nggak apa-apa. Pokoknya kita berapa sih partisipannya? Berapa ya partisipan saya? 39, tapi di DPNA 40-an ya. Nah, pokoknya setiap orang harus berbeda. Silakan cari. Tapi dalam bentuk jurnal ya. Bukan skripsi. Kalau skripsi biasanya dia ada publikasi, cari yang publikasinya. Berarti kamu dapat rezeki. Kalau skripsi kan lebih jelas melihatnya. Sama seperti saya tadi nge-share skripsi mahasiswa kita kan kelihatan tuh. Lebih enak kan detail. Kalau jurnal tuh dikit. Nih penjadwalan mata kuliah. Oke, full text nih. Keluar nggak? Keluar, Bu. Nah, ini algoritma contoh ya. Penjadwalan mata kuliah menggunakan algoritma genetika di jurusan ini. Dulu bimbingan saya pernah 2012 juga pakai jadwal mata kuliah pakai algoritma genetika. Nah, inilah ya dua. Nah, tugas kamu ini dilampirkan karena ini sumbernya. Itu tugas kamu. Ringkasannya, jelaskan, nggak usah semuanya, jelaskan dari mana yang dimaksud dengan populasinya, mana yang dimaksud dengan individunya, bagaimana cara dia mencari nilai individu sampai ke fitness. Satu step aja dikit. Bukan artinya mata kuliahnya 50, saya suruh kamu cari sampai 50, enggak. Satu kali aja, kalau dia punya datanya. Kalau dia nggak nyampe. Bukan translate-nya, saya nggak mau translate sama ringkasan, nggak perlu. Kadang kan yang dapat jurnal bahasa Inggris suka ditranslate-nya, nggak usah translate. Banyak yang kerjaan. Yang penting tahu genetikanya dipakai untuk apa, kasih tahulah yang mana kromosom, yang mana individu, nanti kawin silangnya gimana.
Paham nggak? Tujuan saya sebenarnya biar kamu cuma baca jurnal ini. Gampang ini. Dengan kamu nulis itu kan, kamu kan baca dulu pasti. Sama sebelum kamu baca, kamu browsing kan, jadi oh mata kamu kan ngelihat, oh bisa untuk jadwal, oh bisa untuk ini, oh bisa untuk itu. Jadi nambah pengetahuan kamu juga. Oke, pahamkah? Dikit aja cuma, paling nggak sampai 1 halaman lah. Maaf Bu, waktunya tadi tahun berapa ya Bu? Terserah. Karena kamu 30-an orang, terserah. Bu, Tahun berapapun terserah. kalau misalnya literaturnya selain dari Google Scholar boleh nggak Bu? Boleh pakai Skyhub, boleh. Yang penting jurnal. Tahu jurnal ya. Karena kita nanti untuk bantuan kamu, misalnya pun ini sudah ada yang skripsi, ya udah. Yang lagi on the way to skripsi, jadi ini harus pakai jurnal. Ini bentuk jurnal, saya kasih contoh. Jadi bukan skripsi. Kalau saya tadi kasih contoh punya mahasiswa saya itu skripsi, belum dipublikasikan. Nah, ini jurnal. Jurnal itu bentuknya seperti ini. Ada judul, pengarangnya siapa-siapa, ada abstrak. Ini bentuk jurnal namanya. Bukan dari blog, bukan dari WordPress, ya. Ada orang suka bikin blog, ya. Nah, ini aplikasinya apa? Gitu aja buat dia. Kan beda-beda nih. Orangnya ada sampai program. Kita nggak usah. Saya cukup carilah jurnal, aplikasinya untuk apa, sebutin elemen-elemen dalam genetikanya itu apa. Otomatis contoh mata kuliah ini elemennya pasti individunya mata kuliah. Kalau saya TPS tadi TPS, ya kan pola pemotongan. Nah, ini dilihat nih. Ada pertanyaan kah lagi? Kalau mau cari jurnal yang lebih keren, tahu nggak? Yang bahasa Inggris tapi nggak bisa diakses, tahu kan? Cara bajaknya tahu? Tahu Bu, tahu. Oh. Yang lain tahu nggak? Kayaknya katanya Misri kan sudah bisa akses kan kalau dari kampus. Oh ya, kalau kamu nggak dari kampus ya. Genetic Algorithm Application. Ini udah berubah belum tampilannya? Pakai email Unsur sudah bisa akses, katanya seperti itu. Ini sudah muncul yang bahasa Inggris belum di kalian? Nah, ini kebetulan saya dapat semua ya. Nah, ini juga jurnal. Udah keluar? Sudah keluar ini kan? Sudah Bu, sudah. Nah, ini dia program. Nggak masalah. Pokoknya aplikasinya untuk apa? Ini case study-nya nih. Ada bobot ya. Assigning weight. Ada berat. Nah, gitu ya. Ada mapping pole, crossover mutasi. Ini dia nggak jelasin pasti. Dia nggak rinci. Pokoknya jelasin, dia dapatnya sampai generasi keberapa, solusi optimalnya itu. Implementasi algoritma genetikanya untuk apa, bagian-bagiannya, individu, kromosomnya itu apa saja, sama solusi optimal tercapai pada generasi keberapa. Itu aja. Dan ini dilampirkan di belakang. Jadi saya buat tempat kirimnya di e-learning pertemuan kedua. Deadline-nya minggu depan sebelum kuliah. Nanti saya kumpul berapa kali tugas itu, itulah yang akan jadi nilai NTR kamu dari saya. Minggu depan kita algoritma baru lagi, simulated annealing. Sekali baca, genetika ini nggak bisa paham, saya yakin. Tapi ada juga anak-anak yang suka begitu, mahasiswanya dia paham cepat. Kalau ibu lama, ibu baca berkali-kali dulu tuh, sampai bisa. Tadi saya mau kasih tahu yang nggak bisa buka ya. Yang bajaknya nih. Mana ya? Ada fashion design ya. Ini bagus juga nih untuk desain pakaian. Nah, kalau seperti ini kamu nggak bisa akses. Ini udah keluar kan Elsevier tempat kalian ya? Ini nggak bisa akses. Copy HTTPS yang DOI-nya, DOI-nya ini.
Copy link address. Ini hanya terjadi di tempat kita di Indonesia ya. Kalau kita kuliah di luar, ini haram hukumnya membajak seperti ini. Skyhub SE ya. Skyhub.sg. Copyin, paste. Paste yang tadi. Nah, terbuka kan? Kalau enggak bayar berapa dolar itu? Kalau akses di kampus bisa katanya sudah. Nggak tahu, saya udah lama nggak ngampus, jadi saya nggak pernah pakai itu. Pakai email Unsri kalian, nggak perlu pakai Skyhub. Yang tadi diklik aja udah bisa. Ini kan jurnal nih. Aplikasi algoritma genetika interaktif terhadap desain pakaian, fashion design. Nih. Nah, inilah mungkin saya rasa ini jadi individunya. Neckline, collar, kerah bajunya, kantongnya, roknya gitu lah. Nah ini kan, ternyata bisa loh dibuat seperti ini. Nah, sampai cari gambarnya. Apalagi yang pakai citra-citra itu ya, yang komputasi. Bagus nih. Pakai softwarenya. Dasar. Sampai ada warna nih, dia bisa menjadikan warna. Bagus juga sih baca-baca mulai gini. Siapa tahu ada yang lengket nanti jadikan topik tugas akhir. Nggak harus tingkat tinggi karena S1 kan cuma implementasi. Ya udah kayak ini aplikasi-aplikasi. Algoritma boleh sama, tapi data tidak boleh sama. Itu namanya plagiat jadinya. Oke? Dah, cukup. Itulah dari saya. Masih ada pertanyaan kah? Nanti submitnya di pertemuan kedua gitu.